Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aulia Ketika Prayudita dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Sistem Fonologi dan Morfologi Bahasa Osing di Era Modern. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Alumaisa Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman KPI 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Yuk, langsung simak penjelasannya. Latar belakang. Bahasa daerah memiliki andil yang lebih besar dalam pertumbuhan bahasa di suatu wilayah. Bahasa daerah merupakan ciri khas atau karakter dari masyarakat yang multikultural. Jika dipandang sebagai budaya, dapat dilihat dalam pergaulan masyarakat Indonesia, kita lebih akrab menggunakan bahasa daerah daripada bahasa nasional. Meski bahasa nasional itu sendiri mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang menyatukan ragam suku, bahasa, dan budaya. Bahasa daerah satu sama lain tentu saja berbeda, mulai dari sistem pengucapan, gramatikal, dan nada dialek. Bahkan dalam satu bahasa di suatu daerah bisa berbeda-beda bentuk fonologi dan morfologisnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana perkembangan sistem pengucapan fonologi dan morfologi dalam satu daerah di era sekarang yang mulai mengenal modernitas. Bahasa daerah yang akan dibahas yakni bahasa Osing yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama, apa pengertian sejarah bahasa Osing di Banyuwangi? Bagaimana sistem fonologi bahasa Osing di Banyuwangi? Bagaimana sistem morfologi bahasa Osing di Banyuwangi? Lalu dari rumusan masalah ini dapat dikemukakan tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan pengertian sejarah bahasa Osing di Banyuwangi, mendeskripsikan sistem fonologi bahasa Osing di Banyuwangi, dan mendeskripsikan sistem morfologi bahasa Osing di Banyuwangi. Variabel yang diteliti dari makalah ini, yang pertama yaitu pengertian sejarah bahasa Osing, kedua fonologi bahasa Osing, dan yang ketiga morfologi bahasa Osing. Jadi sudah mengerti ya apa yang akan dibahas dalam makalah ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang teori utama. Bahasa Osing merupakan bahasa turunan yang berasal dari bahasa Jawa kuno dan sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14, bahasa Jawa kuno ini dipergunakan dalam kesusteraan Jawa Bali dan terus hidup sampai abad ke-20. Istilah Osing berasal dari kata sing, kata pribumi yang sebenarnya dalam bahasa Bali berarti tidak. Disebutkan seperti itu karena suku Osing bukan dari Bali, tetapi dari ujung timur Pulau Jawa. Kemudian, informasi dalam penjabaran makalah ini, penutur bahasa Osing ini tersebar terutama di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Terutama, kecamatan-kecamatan yang memakai bahasa Osing ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagian kata Banyuwangi, kedua Gambiran, ketiga sebagian Genteng, keempat Licin, 5 Singojuru, 6 Giri, 7 Celuring, 8 Cilegon, 9 Srono, 10 Kalipuru, dan Rogo Jampi juga Kabat. Nah, ini adalah daerah-daerah kecamatan yang masih menggunakan bahasa Osing dalam kesehariannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Masyarakat Osing tidak mengenal sistem hierarki dan stratifikasi bahasa. Tetapi, mereka mengenal santun bahasa yang digunakan terhadap lawan bicara berdasarkan kategori usia, kekerabatan sosial, dan pencerminan rasa hormat kepada seseorang. Penggunaan bahasa Osing paling utama digunakan pada lingkungan keluarga dan antar anggota rumah tangga sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Yang kedua, pembahasannya yaitu fonologi bahasa Osing. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membahas mengenai bunyi yang disebut tata bunyi dan tata fonem. Bahasa Osing secara fonemis mempunyai 27 segmen vokal dan konsonan. Secara fonetis, 31 segmen vokal dan konsonan. Ini karena segmen I, U, E, O dapat mengalami proses pengunduran. Jadi misalnya seperti contoh kalimatnya itu misalnya geni. Nah, dalam bahasa Osing itu diucapkan sebagai genai. Seperti itu. Lalu ada kayak misalnya seperti bengi, itu dalam bahasa Osing diucapkan bengai. Seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, morfologi. Morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti makna. Satuan morfologi adalah morfem yang terdiri atas akar atau afiks dan merupakan satuan terkecil gramatikal yang bermakna. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu asah. Adapun contoh afiksnya yaitu n, di, dan na. Kemudian,
Pada perkembangan saat ini, di era modern, bahasa osing semakin lama semakin jarang digunakan atau menyusut. Hal ini mengakibatkan keanekaragaman bahasa dalam masyarakat Banyuwangi. Akibat dari pencampuran berbagai bahasa, bahasa osing memiliki dua ragam bahasa, yakni ragam biasa atau bahasa osing dan ragam bahasa halus atau bahasa Jawa osing, yang kebanyakan orang menyebutnya sebagai besiki. Jadi di sini bahasa osing di era modern tuh mengalami pemunduran karena di kedatangan bahasa-bahasa baru seperti bahasa Madura, bahasa Jember, seperti itu. Jadi bahasa osing di sini mengalami perubahan seperti itu. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami mengenai fonologi dan morfologi bahasa osing? Kita sampai pada kesimpulan bahwa bahasa osing merupakan bahasa daerah suku osing yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur, yang merupakan bahasa turunan Jawa kuno semenjak Kerajaan Majapahit. Lalu bahasa osing ini memiliki fonologi yaitu 27 segmen vokal dan konsonan secara fenomis, serta 31 segmen vokal dan konsonan secara fenotis. Kemudian, contoh dari satuan morfem adalah pasa untuk morfem dasar, dan untuk morfem afiks adalah n. Nah, baik teman-teman, kita sampai pada akhir pembahasan. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun kesalahan teknis, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah dipelajari. Bahasa Indonesia itu sederhana kok, tapi bukanlah kesederhanaan adalah wujud pencapaian tertinggi manusia. Sujiwo Tejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.